Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam atau kapanpun waktu yang kalian pakai buat dengerin podcast ini. Selamat datang di podcast Business Talk kita pada minggu ini. Balik lagi dengan saya Amila Herina, Ketua Inkubator Bisnis Masum University. Seperti biasa, podcast Business Talk ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan para narasumber spesial, baik itu seorang entrepreneur, pekerja di startup atau perusahaan tertentu, atau seseorang yang inspiratif atau siapapun yang bisa kasih kita insight atau knowledge baru buat akang teteh sekalian. Nah, di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang owner dari Bakso Aci Jomblo dengan Akang Randy Raya ya Kang ya? Iya betul. Ya, selamat pagi Kang. Pagi Bu. Pagi, oke. Terima kasih ya Kang ya udah datang ke sini. Sama-sama. Udah menyempatkan waktu sibuknya nih bisa datang ke sini. Nah, kita tuh minggu ini akan ngomongin tentang peluang sukses bisnis makanan instan di masa pandemi. Saya akan pembukaan dulu ya untuk peluang sukses bisnis makanan instan di masa pandemi ini tuh kenapa sih? Jadi pandemi virus corona COVID-19 ini kan memang menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha juga harus berinovasi untuk mempertahankan usahanya. Tidak seperti banyak usaha yang justru tutup di masa pandemi ini, tapi usaha ini malah mengalami peningkatan penjualan, yaitu usaha makanan instan. Nah, kenapa sih orang-orang itu jadi minat ke bisnis makanan instan atau malah minat untuk beli makanan instan dibanding yang ready to eat ya? Mungkin karena adanya perubahan pola konsumsi dari masyarakat kita, yaitu karena mereka itu pengen menjaga stok makanan di rumahnya Nah, untuk penjagaan stok makanan itu berkorelasi juga dengan kebutuhan makanan olahan atau pre-cook, seperti makanan siap saji atau makanan beku atau yang biasa kita dengar itu frozen food. Nah, Bakso Aci Jomblo ini itu adalah awalnya bisnis yang ready to eat ya Kang ya? Ya. Nah, itu sebelum kita masuk ke tema makanan instan nih ya. Sebelumnya saya pengen nanya-nanya nih, apa yang melatar belakangi Akang buka bisnis Bakso Aci? Sebenarnya awalnya sih berjalan kebetulan aja sih ya. Soalnya sebelum saya buka usaha sendiri, sebenarnya saya kan kerja juga. Cuman saya kerja sebagai social media manager. Kebetulan klien saya banyaknya tempat makan. Oh gitu. Ya dari sana setelah nanganin beberapa klien dan lumayan cukup berhasil ya untuk marketingnya, saya kepikiran kayak, oh kenapa saya nggak bikin brand sendiri aja gitu. Kebetulan juga saya kan bikin brand ini berdua dengan sepupu saya. Sepupu saya ini ngajakin dia lagi mau buka Bakso Aci, cuman dia fokus di produksi selama ini. Makanya ngajakin saya, dan kebetulan jadi kita bagi tugasnya, ada untuk bagian produksinya sama bagian pemasaran. Kebetulan saya di bagian pemasaran. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya mungkin tadi kebetulan tapi kesempatannya banyak gitu ya kuliner tuh. Nah, tapi kenapa Bakso Aci gitu? Kenapa dipilihnya Bakso Aci? Sebenarnya sih karena pas lagi hits juga ya. Lagi naik, dan kita ngelihat emang di Bakso Aci ini peluangnya masih besar karena saingannya belum banyak. Iya benar-benar. Pemain di Bakso Aci ini. Oh, belum banyak ya. Karena jadi udah berapa lama tuh bisnisnya berjalan? Itu udah dari tahun berapa pas belum banyak Bakso Aci nih? Udah 2 tahun setengah ya. Kalau sekarang sih udah lumayan ya, banyak. Iya. Berarti pas banget ya. Pas buka Bakso Aci emang lagi ngehits, terus malah pas buka tuh makin menjamur gitu ya. Oke. Terus tadi bisa kelihatan juga ya Akang Teteh kalau misalnya mau buka bisnis, ada orang produksi sama ada orang marketing disatuin udah paling cocok gitu ya. Ya itu karena ada 2 orang itu nih. Soalnya penasaran juga nih, kan Bakso Aci Jomblo di Bandung tuh udah banyak ya Kang cabangnya. Udah ada 5, berapa tuh Kang? Ada 5 cabang. Oh, ada 5 cabang. Ada di mana aja tuh Kang? Ada di Margahayu, Antapani, Cikutra, Keliningan, sama Bagus Rangin.
Nah, udah ada 5 cabang lah Kang Teteh. Bisa dilihat ya, mungkin yang belum tahu Bakso Aci Jomblo, Instagramnya di apa Kang? Bakso Aci Jomblo. @baksoacijomblo. Oke. Nah, itu ya. Tentang kenapa akangnya buka bisnis bakso aci. Nah, untuk pegawainya nih Kang, udah ada berapa? Kalau dulu sih waktu dari awal mulai cuman pakai 2 pegawai ya untuk di tempat. Oh, awalnya cuma 2? Ya, 2 pegawai di tempat, terus di produksi ada 2 juga, jadi 4. Malah kadang waktu awal pertama kali buka tuh, kadang saya sendiri yang jagain ikut, yang ikut jualan. Oh, berarti padahal sepupu Akang nih yang diproduksi, Akang yang di marketing tapi ikutan kan jaga. Saya penting banget ya kalau kita di pemasaran, kita tahu konsumen kita. Makanya kalau kita bisa standby di sana kan kita bisa langsung lihat konsumen kita sebagian besar tuh profilnya seperti ini gitu. Terus apa yang mereka mau. Iya benar. Berarti nggak cuman bikin tapi harus analisis juga ya Kang ya. Si marketnya bakso aci itu seperti apa. Berarti buat Akang Teteh yang punya bisnis nanti nggak hanya produksi, bikin, jual gitu, tapi setelahnya masih banyak yang perlu dikerjain ya Kang ya. Banyak banget ya. Oke. Nah, ini kan tadi kita ngomongin peluang sukses bisnis makanan instan di era pandemi. Nah, sebelum ke makanan instan nih, emang ada pengaruhnya nggak sih Kang masa pandemi ini ke penjualan? Oh, banget ya. Terutama kalau buat kita sih, karena sebagian besar kan kita anak muda ya, anak kuliah, anak sekolah. Dan kebetulan semasa pandemi ini kan benar-benar di online semua kan pembelajaran. Jadi kampus-kampus semua pada tutup. Oke. Nah, terus itu emang lokasinya daerah kampus? Lokasi ada beberapa, yang cabang utama kami di Cikutra itu seberang banget kampus. Oh iya, itu jadi ngaruh banget. Ngaruh banget itu. Iya. Sama mungkin kalau kita sih mikir kan banyak juga mahasiswa yang dari luar kota. Mungkin karena online ini kan untuk jangkanya lumayan 6 bulan lebih. Mereka juga mungkin lebih milih nggak stay di Bandung kali. Balik ke Iya, itu ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Iya. Ya, kita juga mau mulai perkuliahannya minggu depan nih Kang. Kita juga masih lebih banyak online ya dibanding offline-nya gitu. Dan pengaruh ke kantin yang di kampus juga jadi nggak pada buka, yang di sekolah juga gitu. Itu pasti kita ngerasain banget, memang penjualan pasti turun gitu ya Kang. Jadi solusinya kalau misalnya kayak gitu, kira-kira apa nih Kang dari bakso aci? Kalau dari kita sih solusinya, yang pertama kan karena kita base-nya sebenarnya tempat ya awalnya. Tapi perlu buat Teteh Akang juga yang mau misalnya mau mulai usaha, perlu dipikirin juga, mungkin sebelum dari masa pandemi aja kita udah ngelihat si trennya tuh sebenarnya kan ke online udah lumayan ini ya. Benar. Lumayan swift gitu dari yang offline. Bahkan sebelumnya kita juga sebelum kita bikin yang kemasan kan sebenarnya udah ada Grab sama GoFood ya. Iya. Nah, itu juga sangat pengaruh untuk bisnis makanan. Oh iya, benar. Dan emang kebiasaan orang tuh lebih malas ya mereka makan di tempat. Ya, karena mereka lebih enak mending makan di rumah aja. Kalaupun harus makan di tempat, mereka mungkin lebih nyari tempat-tempat yang untuk hangout. Iya, setuju Kang. Jadi tadi karena kecenderungan orang yang ya udah pengen makan di tempatnya itu kalau ke tempat yang hits aja, tapi mereka pengen makannya mungkin yang nggak mahal-mahal, jadinya mereka karena adanya GoFood sama GrabFood juga itu ngaruh juga ya. Karena sebenarnya memang penjualan GoFood sama GrabFood jauh lebih banyak ya Kang dibanding yang dine-in. Itu bisa sampai setengah-setengah sih. Oh, setengah-setengah. Iya. Berarti dengan adanya GoFood, GrabFood, mereka switch jadi online, dan kita yang punya usaha kuliner juga ya Akang Teteh jangan lupa untuk ngedaftarin ke channel-channel itu ya Kang ya. Karena ya apalagi masa pandemi ini ya, jadi si GoFood sama GrabFood makin naik gitu. Nah, tadi Akang bilang punya kemasan ya Kang ya. Punya yang kemasannya. Nah, apakah itu sebagai salah satu solusi juga untuk meningkatkan penjualan? Ya lumayan sih, kita coba juga bikin kemasan. Sebenarnya sebelum corona kita udah kepikiran
Karena emang banyak juga yang nanya dari luar kota misalnya, saya mau dong pesan keluar kota, ada nggak yang untuk kemasan siap masak. Cuman waktu itu berhubung ya lumayan lah, dari kita manajemen lumayan sibuk, belum sempat kegarap. Kebetulan pas tiba-tiba ada corona, ya udah deh langsung aja langsung bikin ya. Dalam waktu singkat kita siapin. Oh iya, berapa lama tuh Kang kira-kira? Sebulan. Serius sebulan? Sebulan, tapi mungkin karena kita udah ada tempat, udah ada dapur produksi kan. Iya. Oh ya, ya jadi udah gampang lah ya mau bikin produk baru gitu. Nah terus emang menurut Akang sendiri nih Kang, tren bisnis makanan instan di masa pandemi ini tuh seperti apa sih? Sebenarnya cukup menjanjikan ya. Tapi balik lagi kita harus bisa nyiapin produk yang emang kena di konsumen, target konsumen kita ya. Yang paling penting itu sih. Target marketnya bakso aci Jomblo sendiri apakah yang di dalam kota atau di luar kota untuk yang makanan instan ini? Sebenarnya untuk makanan instan kita targetin untuk luar kota. Cuma banyak juga sih yang beli di Bandung. Kita juga nggak ngerti sebenarnya itu kenapa. Iya ya. Padahal mereka bisa beli yang ready to eat-nya ya di cabang-cabang ya. Ya bisa beli di cabang, bisa pesan Grab, GoFood. Tapi kadang ada aja yang pesen kemasan. Yang kemasannya. Ya. Oh mungkin ya karena kehigienitasnya itu juga kali ya. Mungkin, atau juga mungkin mereka kadang pengen simpen, terus kadang malam-malam lagi lapar, mereka masak sendiri. Iya. Ya jadi sekarang mie instan tuh punya saingannya ya kan. Gak cuma mie instan, mungkin jadi lebih sehat, ada bakso aci gitu, atau ada jenis makanan lain itu ya, berarti jadi pilihan banget. Ya. Jadi pilihan makanan mereka kalau misalnya lagi lapar, bisa langsung bikin sama tadi hubungannya ke yang pola konsumsi itu ya. Iya. Jadi perubahan pola konsumsi, mereka pengennya nyetok makanan gitu. Karena nggak bisa kemana-mana juga. Jadi padahal kan sebenarnya kita jual experience juga nih ya di tempat. Karena nggak bisa kemana-mana, jadinya ya udah kita jualnya kualitas makanan gitu ya. Sama mungkin kan tren untuk nonton kayak YouTube, Netflix dan lain-lain. Kadang kan sambil nonton lapar juga kali. Oh iya benar. Jadi oh iya itu cocok banget sih. Iya. Nonton. Oke. Nah ini makanan instannya bakso aci Jomblo ini dibuka untuk reseller atau dropshipper nih enggak Kang? Kalau kita sih buka untuk reseller dan dropshipper juga, dan lumayan gampang sih kita untuk resellernya. Untuk kayak cuman ada minimum pembelian, nanti kita langsung kasih diskon harga. Oh gitu. Oke, tuh Akang Teteh yang pengen berbisnis, mungkin bingung pengen bisnis apa ya. Kalau misalnya bingung, bisa salah satu alternatifnya jadi reseller atau dropshipper ya Kang ya? Bisa, banyak banget kan produk-produk juga yang buka dropship, reseller. Nah ya itu buat Akang Teteh, khususnya mahasiswa university, kan saat ini kan kita punya Puskrema. Puskrema itu adalah pusat kreativitas mahasiswa. Kalian bagi mahasiswa yang punya bisnis, usaha atau produk yang pengen diperjualbelikan, bisa titip jual produknya di Puskrema, atau bisa follow Instagram Puskrema di puskrema_mu. Kalian bisa hubungin adminnya di sana, gimana caranya bisa nitipin produk kalian, atau bisa langsung hubungin saya ya via WhatsApp. Nah oke. Itu tadi salah satu fasilitas kampus kita nih Kang. Jadi kan kita itu tagline-nya adalah sambil kuliah jadi pengusaha. Jadi kita memotivasi mahasiswa-mahasiswa kita untuk berbisnis gitu. Nah banyak sekali mahasiswa kita ini yang berbisnisnya kuliner. Nah kan Akang nih bisnisnya di kuliner nih. Nah menurut Akang apa sih suka dukanya bisnis kuliner? Suka dukanya banyak ya. Apa aja sih Kang, mungkin bisa di-share sama kita? Dari yang duka dulu kali ya. Iya, boleh. Kayak yang tadi saya cerita di awal, saya turun sendiri di tempat. Kadang saya juga pernah kayak waktu awal kan, kita juga kan harus belajar manajemen pegawai ya. Kadang saya juga pernah tuh waktu mudik, terus pegawai nggak balik lagi. Oh gitu. Ya terus benar-benar nggak ada pegawai. Benar-benar sempat nggak ada pegawai? Ya sempat, tapi kan kita tetap harus buka ya. Ya saya sendirian benar-benar waktu itu. Oh sempat tuh, berarti dari banyak tuh sempat itu awal-awal buka tuh.
Ya awal-awal buka banget, kita kan buka waktu itu pas banget di bulan puasa. Terus pas lewat bulan puasa, lebaran, pas udah lebaran nggak ada yang kerja pernah. Tapi ya udah dipaksain aja buka, karena kan ya kalau bisa buka kita harus Tetap buka buka aja ya. Iya iya iya. Oke, terus selain itu Kang, selain pegawai Selain apalagi? itu awal-awal kebetulan sih untuk kita dari awal buka nggak pernah sampai rugi ya. Alhamdulillah Ya ya. langsung untung. Mm-mm. Cuman keuntungannya mungkin belum sebesar itu ya mungkin di awal. Ya kita harus sabar aja dengan penghasilan yang segitu. Terus nambah lagi, terus begitu ada uang kan kita buka cabang ada modal lagi. Iya, Dan uangnya diputerin diputar. lagi ya. Oh, tapi itu uang dari buka cabang itu adalah uang dari keuntungan cabang yang sebelumnya. Iya, Tapi nggak invest modal lagi tuh. enggak, kebetulan enggak sih. Sama mungkin untuk yang adik-adik yang mau usaha juga, ya penting banget sih untuk mikirin flow keuangannya ya. Karena kadang banyak orang yang pas buka usaha lihat omset terus lihat uang muternya, wah ini gede nih, terus dibeliin lah misalnya untuk kepentingan pribadi. Padahal kita harus benar-benar ngitung keuntungannya berapa sih dari omset kita itu. Kita harus benar-benar tahu. Iya. Lebih bagus lagi kita tahu dari satu produk, HPP, terus untuk biaya pemasaran dan lain-lain, kita berapa sih profitnya dari satu porsi kita. Jadi benar-benar harus dihitung ya Kang ya. Iya. Jangan kalau misalnya dapat untung gede pengen Ya, beli langsung. HP gitu ya. Kan pasti pada pengen nih Kang, Akang Ya. Teteh tuh langsung beli HP, Langsung beli kredit make mobil. up, kredit mobil. Wah. Jadi mikirnya harusnya ke pengembangan cabang gitu Iya. ya, pembukaan cabang baru atau pengembangan bisnis ya. Ya kecuali emang anak sultan dari Iya, sana iya bebas. benar-benar. Kalau anak sultan mau bebas, Iya, bebas. meminta modal lagi nih ya udah oke gitu, lanjut. Oke, nah tadi kan itu suka dukanya. Kalau sukanya tadi selain keuntungan ya. Sukanya sih lebih ke ini ya, kalau untuk saya pribadi kayak saya mulai dari kecil banget kan. Sekarang udah 5 cabang, terus kita pegawai juga sekarang ada hampir 40 orang. Wow. Ya kadang paling sukanya sih sebenarnya pas tanggal 1 itu pas kita gajian ya. Ya sebenarnya kita bisa share rezeki juga ya buat orang lain. Jadi Benar-benar. kan emang visi kami kan waktu awal buka Bakso Aci ini bukan buat nyari untung doang, tapi gimana kita bisa buka bisnis tapi kita juga pingin semua yang terlibat di organisasi ini bisa ikut maju juga. Wah, mulia banget ya Kang ya. Ya jadi itu ya Kang Teteh, bisnis itu nggak hanya tentang uang dan keuntungan gitu ya Kang. Tapi kita bisa mensejahterakan orang lain itu justru lebih baik lagi ya. Apalagi ya kenapa mungkin kalian pengen bisnis, Akangnya bisnis itu intinya adalah pengen membuka lapangan kerja juga gitu ya Kang buat orang lain. Apalagi kalau misalnya bisnisnya untung kan mereka juga bisa sejahtera gitu karena bisnis kita tuh sukses gitu ya Kang ya. Oke. Nah itu gimana sih Kang caranya bisa ningkatin penjualan atau apa kuncinya biar bisa bisnisnya tuh sukses gitu, pemasarannya kah atau produknya kah atau apanya gitu? Sebenarnya sih kalau kita pengen bisnis kita jalan, semua aspeknya kita harus pikirin ya. Mulai dari produk, dari pemasaran, kita harus tahu konsumen kita. Jadi misalkan pemasaran kita udah hebat, tapi kalau produk kita nggak bagus, ya tetap nggak bakal work akhirnya. Iya. Jadi harus kolaborasi dari semua sisi gitu ya. Oke, kalau misalnya pemasaran nih kan Akangnya tadi di bidang marketing nih ya sebenarnya. Nah itu sistem pemasarannya Bakso Aci memang seperti apa sih Kang? Kalau kita sih lebih banyak pemasaran di media online. Ya tetap mau gimana juga kita kan harus ikutin zaman. Mungkin kalau ya 15 tahun, 20 tahun lalu kita masih bisa ngandalin kayak flyer, brosur dan lain-lain. Tapi kalau sekarang sih kayaknya kita harus cari media, intinya sih kita harus cari media yang dilihat sama konsumen kita. Dan kebetulan kan semua konsumen
konsumen bakso aci jomblo kebanyakan anak muda dan banyaknya main sosial media. Ya kita masuk di situ. Oke. Jadi pelajari target marketnya siapa. Mereka pakai media apa. Mereka pakai media apa. Nah, itu kita mainnya di situ gitu ya, Kang. Main di situ. Jadi jangan stuck sama satu media, misalnya kita cuman fokus di Instagram. Tapi kan sekarang juga kayak TikTok kan lagi banyak banget ya dimainin sama anak muda. Ya kita mau nggak mau kita harus coba masuk ke sana juga. Nah, iya tuh TikTok nih. Saya belum paham gitu, TikTok kan apakah sekarang udah bisa ngiklan juga gitu di TikTok atau bisa. Gimana, Kang? Bisa. Kan kalau di IG ada IG Ads ya, yang iklan berbayar melalui Instagram. TikTok juga sebenarnya buka sih. Oh gitu. Ya, dan fitur dan lain-lainnya tuh cara ngiklannya mirip banget sih sebenarnya. Oh, tapi dalam bentuk apa? Video? Video. Oh, harus video. Bisa video. Banyak kan video sih orang-orang pakainya. Walaupun gambar, dia gambar bergerak kayak slide. Oh iya, kan kalau kita di Instagram Ads bisa dari postingan kita atau story kita langsung gitu ya. Kalau TikTok harus bikin konten video. Oke. Oke, jadi tadi kan Akangnya mikirin segala sesuatunya gitu ya. Nah, menurut Akang kalau misalnya bisa dirinciin gitu, strategi apa aja agar bisnis masih bisa bertahan di era pandemi? Kalau yang tadi kan secara general nih, kalau misalnya era pandemi, kira-kira strategi yang paling jitunya nih apa biar bisa bertahan? Kalau di fokus di bisnis kuliner ya. Kuliner. Kalau bisnis kuliner sih untuk produk benar-benar dari awal kita harus mikirin ya. Untuk produk nih, jenis produknya harus masuk ke kalangan konsumen kita yang mau kita targetin. Terus yang kedua, misalnya kita mau emang produk ini tuh nanti kedepannya pengen gampang juga nih dijual online. Kita harus mikirin produk ini bisa nggak jual online. Terus juga sekarang lebih baik fokus ya. Kalau misalkan ada yang mau buka bisnis kuliner, tetap mau ada buka tempat, mending produknya jangan terlalu banyak. Oh gitu. Jadi emang fokusnya kayak misalnya kan kalau kita jualan bakso aci, ya emang kita fokusnya di bakso aci itu. Mungkin juga kalau yang lain mau cari, mending fokus. Bisa dilihat kan kalau sekarang yang trennya, yang rame-rame itu misalnya dia cuma jualan sei sapi aja. Oh iya. Kadang dia emang kalau jualan martabak aja. Kalau minuman pun, kadang minuman juga sampai spesifik ya. Kadang yang coklat, fokusnya di coklat. Ada yang fokus di minuman yang hits kayak Red Velvet atau ada yang di teh kan biasanya. Iya. Oh jadi tadi fokus di produk, nggak usah kemana-mana. Yang penting tingkatin, yang penting apa namanya, benar-benar matengin produknya gitu ya. Setelah produknya kita rasa siap, terus kita coba misalnya testing nih sama teman-teman, sama keluarga, terutama sih sama orang yang mirip sama target konsumen kita ya. Misalnya kalau anak muda ya udah kita tes ke anak muda. Kalau mereka bilang enak, ya kita udah lumayan pede lah. Baru dipikirin tuh pemasarannya gimana. Nah ya tuh strategi pemasarannya itu juga tadi balik lagi ke yang sebelumnya ya Kang ya. Harus sesuaiin sama target market. Jadi mereka mainnya di mana ya kita juga mainnya di situ, iklaninnya di situ gitu ya. Iklanin di situ, sama kan sekarang juga banyak marketplace ya, kayak Shopee, Tokopedia. Kalau kita misalnya mau mainan online, ya di mana di situ ada pasarnya, ada konsumen, kita harus masuk ke situ. Oke. Terus nih, nah di era pandemi ini gitu, tadi mungkin strateginya juga bisa ke pengembangan produk ya Kang ya. Jadi yang sebelumnya bakso aci jomblo juga mungkin nggak bikin makanan kemasan instannya, tapi karena pandemi ngelihat tren juga semuanya berubah gitu ya Kang ya, jadinya ya kita juga harus ngikutin situasi kondisinya gitu ya Kang ya. Oke. Nah itu kan tadi adalah strategi gimana caranya bisa bertahan di era pandemi ya. Selain di era pandemi, mungkin itu juga bisa kalau pandeminya udah beres ya sama ya Kang ya strateginya seperti itu gitu. Nah kenapa nih ya kita bahas makanan instan juga nih Kang. Jadi di Masum University ini kita punya
fakultas namanya Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian itu ada jurusan Teknologi Pangan sama Agribisnis. Nah, Faperta ini kita memiliki beberapa konsentrasi nih Kang. Nah, salah satunya adalah produk makanan instan seperti produk Akang Bakso Aci Jomblo ini. Selain ada produk makanan instan, konsentrasi dari teknologi pangan dan agribisnis juga ada produk kopi, produk susu, produk sirup, produk coklat, produk teh, produk kue kering, produk kembang gula, produk fermentasi, urban farming, manajemen suplai hortikultura, marketplace agribisnis, dan juga produk makanan tradisional Indonesia. Jadi buat Akang Teteh yang pengen masuk ke punya minat di beberapa konsentrasi yang ada di Teknologi Pangan dan Agribisnis Masim University ini bisa jadi mahasiswanya Faperta nih. Jadi kita nggak hanya belajar teori nih Kang, jadi kita pengen fokus juga ke praktek yang langsung apa yang mahasiswa minati gitu. Nah, kita juga ada PAL itu seperti praktek kerja lapangannya gitu Kang. Mungkin nanti mahasiswa kita ada yang minat di makanan instan atau bisnis kuliner, bisa nggak Kang nih PKL nih Bakso Aci Jomblo? Oh bisa. Oh bisa ya Kang ya. Oke tuh Akang Teteh udah bisa nih ya dari Akangnya, mungkin kalau misalnya berminat di bisnis kuliner. Oke, gitu aja sih Kang, paling kita pengen ngobrol-ngobrolnya. Akang ada yang pengen ditambahin nggak? Mungkin pesan-pesannya gitu atau sharing-sharingnya, tips and trick tentang bisnis kuliner. Kebetulan tadi saya kan Ibu jelasin ya, ada teknologi pangan juga ya. Kebetulan sih kalau untuk bisnis kuliner penting juga ya untuk pengetahuan produk. Dan kebetulan emang sebenarnya sih kan banyak yang bingung, saya nggak bisa masak saya. Iya. Jadi sebenarnya sih intinya teknologi pangan yang tadi jelasin itu penting banget ya. Apalagi kalau mau bikin produk kemasan dan lain-lain kan kita harus tahu ya. Ini gimana sih caranya supaya bisa tahan lama? Iya. Ini gimana caranya supaya awet? Terus kita juga nanti kan mungkin belajar juga gimana cara produk ini supaya bisa murah harganya. Iya. Karena kan terutama untuk UKM ya, saingannya kan dengan perusahaan besar. Iya betul. Dan di harganya bisa sangat murah banget ya. Kadang produk instan mereka cuman 1.500 adanya. Ya paling iya kita itu harus, ya industri bahkan lebih murah lagi ya Kang. Ya. Gimana caranya gitu? Mungkin karena mereka main di partai besar kali ya Kang. Iya, main partai besar, terus kan mereka juga udah mesinnya mungkin udah sangat lengkap ya. Iya betul. Dan modalnya juga kenceng. Oh iya, cuman untuk memulai bisnis nggak mesti kan ya Kang perlu alat-alat yang canggih gitu? Enggak sih. Enggak ya? Yang paling penting sih niat dulu ya. Iya betul. Niat dan dilakuin. Itu yang penting niat dan actionnya gitu ya Kang ya. Dilakuin juga. Nanti juga seiring berjalannya waktu kita begitu dilakuin pasti kan kita dapat kendala sendiri kan. Karena tiap orang kadang pengalamannya beda-beda kan. Dari kendala itu yang namanya kita pengusaha, pebisnis, kita harus cari solusi kan. Mungkin dari situ kita terpacu lagi buat bikin, oh gimana nih cara nyelesain masalah yang ini. Karena nggak bakal namanya masalah dalam bisnis tuh pasti ada terus sih, nggak bakal selesai. Iya benar. Kayak saya dimulai waktu saya cuma punya 1 cabang, saya kan kayak pegawai cuma 2, saya harus turun. Begitu saya udah 5 cabang, pegawai saya 40, tetap aja ada masalah baru. Iya. yang harus dihadapin. Tapi hebat ya Akang ini, Bakso Aci Jomblo ini 2,5 tahun udah 5 cabang, dan dari 2 pegawai jadi 40 dalam waktu 2,5 tahun gitu. Iya. Itu berarti manajemennya harus kayak gimana sih Kang? Jadi sebenarnya 2,5 tahun malah brand-brand lain yang sekarang banyak banget yang cuma setahun udah. Nah itu kan mungkin karena modal gitu, karena modalnya gede gitu. Nah kita bahasnya mungkin yang modalnya asalnya emang buat 1 cabang aja. Nah gimana gitu muter uangnya biar bisa nambah cabang? Sebenarnya sih simpel ya. Kalau kita udah punya 1 cabang dan di cabang itu jalan, terus kan kita build system ya intinya. Gimana caranya supaya kita bisa fokus di hal-hal misalnya pemasaran aja. Jadi kita harus mikirin pegawai nih, gimana caranya supaya bisa berjalan tanpa kita harus sering ada di sana misalnya.
ya kita harus pikirin misalnya jam pegawai, terus dari gaji pegawai juga kita harus pikirin ya. Karena kadang ada beberapa brand yang saya rasa kerjanya tuh misalnya full 1 hari, tapi kok gajinya cuma segini gitu. Ya kadang kita harus mikirin juga kesejahteraan pegawai kita. Terus di situ kita udah pikirin satu cabang ini kita udah pede nih jalan, untungnya segini. Pasti kalau udah di sampai titik itu sih dengan sendirinya pasti pede buka cabang kedua. Dan harusnya sih ketika buka cabang kedua profitnya nambah harusnya. Iya. Kalau misalnya buka cabang terus malah jadi berkurang, berarti ada yang salah, harus di review lagi. Oh gitu. Nah itu dari proses cabang pertama ke cabang kedua itu berapa lama? Oh itu lama, ada setahun kayaknya. Oh gitu. Jadi ke bawah-bawahnya ke cabang-cabang lainnya justru cepat. Lebih cepat ya, karena kan begitu udah buka cabang kedua nih, oh jalan ternyata, ya udah lebih enak tinggal diterapin buka cabang ketiga selanjutnya. Itu cabang ya, bukan franchise ya? Enggak franchise gitu. Enggak buka franchise nih Kang? Kita buka sih, cuman kita hati-hati banget ya, karena kan namanya buka franchise, orang yang mau buka franchise juga pengennya untung ya. Iya benar. Takutnya minta pertanggungjawaban gimana nih gitu. Takutnya kita juga kalau sampai ngerugiin orang kan nggak mau. Kita benar-benar hati-hati. Jadi dari awal sih biasa kalau orang lain misalnya jual mimpi. Iya benar. Iya banyak banget soalnya franchise yang jual mimpi kan. Terus ujung-ujungnya pada tutup gitu. Keuntungan bakal segini. Kalau kita sih malah kadang dari awal udah bilang ke calon yang mau buka tuh, kemungkinan terburuk ini loh, harus siap. Karena kita juga nggak mau sampai ngerugiin orang. Iya. Jadi mereka juga memang harus diperlihatkan bahwa ya nggak cuma untung aja, bisnis tuh banyak ruginya juga gitu ya. Iya, kadang kan bisa rugi juga namanya bisnis. Terus namanya lokasi, kita udah survei, udah apa kan, kita nggak tahu juga ya. Kadang bisa mungkin salah gitu ya. Tapi selama ini belum ada yang pindah lokasi nih Kang? Belum sih. Sama kebetulan kita juga kan untuk cabang keempat sama kelima, kita lihat tren, wah sekarang tren delivery-nya kencang banget nih. Kita benar-benar bikin cabang keempat sama kelima tuh emang fokus untuk di delivery. Oh gitu. Oke. Jadi emang ada beberapa cabang yang dia fokus di dine in dan delivery, tapi ada yang emang cuman fokusnya di delivery aja. Iya, karena kan kalau fokus di take away dan delivery, kayak tempat kita nggak usah sewa terlalu besar. Iya benar-benar. Lagian memang sekarang trennya justru banyak yang take away ya. Iya, banyak yang take away banget gitu, kayak misalnya yang boba-bobaan sekarang, atau kopi gitu yang benar-benar cuman counter aja gitu, dan yang dibeli dan orang-orang belinya dari Gojek atau GoFood ya. Mungkin kopi juga sekarang banyak coffee shop yang emang jual tempat juga gitu, tapi nggak sedikit juga yang mereka fokusnya di take away dan delivery ya Kang ya. Ya karena mereka juga mungkin lihat pasar kopi juga ya. Kalau untuk kopi yang nongkrong untuk hangout, persaingannya lumayan berat kan ya. Udah ada brand luar itu yang ada di mana-mana. Oh iya. Tapi menurut saya yang brand luar itu ya ada pasarnya kali ya, karena harganya jauh beda gitu. Jauh beda. Tapi kadang saya suka cermatin sih, kayak dari teman-teman saya aja di lingkungan sekitar. Kadang orang yang beli brand yang di harga segitu dan beli yang untuk take away juga, yang brand-brand lokal sama sih konsumennya. Oh jadi. Tapi mungkin beda keperluan aja kali. Iya benar. Atau mungkin yang di brand luar itu dia pengen kerja duduk gitu, terus beli satu mahal tapi lama, ya udah nggak apa-apa, yang penting dia dapat wifi gitu. Ya kalau nggak meeting mungkin. Iya. Karena si tempatnya mungkin lebih proper gitu ya. Iya. Oke. Ya gitu aja kali ya Kang ya. Iya. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau ditambahin lagi, terima kasih banyak Akang. Ya sama-sama. Udah mau sharing sama kita. Mungkin ada Akang Teteh juga yang lain yang mungkin lebih nanti tertarik, mungkin bisa hubungin saya, mungkin nanti Akangnya bisa jadi mentor ya Kang buat bisnis kuliner gitu. Tuh dengan senang hati. Oke. Makasih banyak ya Kang untuk waktunya. Tema kita kali ini sangat menarik, semoga bisa bermanfaat buat Akang Teteh sekalian yang nonton, atau buat teman-teman sekalian yang minat di bisnis kuliner. Saya Amila Hairina,
Saya Randy Raya. Oke, kamu pamit. See you on the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.